Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Pernahkah kamu mengalami ketika siang hari tiba-tiba secara tidak terduga matahari menghilang dari langit? Sesaat kemudian suasana berubah menjadi gelap dan kemudian matahari muncul kembali dan memancarkan sinarnya? Peristiwa tersebut adalah gerhana. Apakah yang menyebabkan terjadinya gerhana? Ada berapa macam gerhana itu? Untuk mengetahuinya, ayo kita belajar IPA bersama. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada dua macam gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai kedua gerhana ini, kalian sebaiknya mengetahui terlebih dahulu mengenai umbra dan penumbra, serta perigi dan apogee. Jadi, pada saat terjadinya gerhana, dikenal dua jenis bayangan, yaitu umbra dan penumbra. Umbra atau bayangan inti adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Kemudian, di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bulan. Bulan berotasi mengelilingi bumi. Lintasan orbit bulan pada bumi tidaklah bulat, namun berbentuk elips. Oleh karena itu, pada siklus perputarannya, ada saatnya di mana bulan berada pada titik terdekat dengan bumi. Siklus ini disebut dengan lunar perigi. Pada saat mendekati bumi, jarak bulan ke bumi bisa hanya sekitar 360.000 km. Kemudian ada juga saat bulan berada pada jarak terjauh dengan bumi. Hal ini disebut dengan lunar apogee. Jaraknya bisa mencapai 405.000 km. Pada masa lunar apogee, bulan terlihat lebih kecil dibanding pada saat lunar perigi. Beberapa ilmuwan telah membuktikannya dengan cara memotret bulan dengan bantuan teleskop. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas mengenai gerhana, diawali dengan gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Akibat ukuran bulan yang lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu sebagai berikut. 1. Gerhana matahari sebagian, terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra, sehingga matahari kelihatan sebagian. 2. Gerhana matahari cincin, terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi, yaitu titik apogee. Pada kedudukan ini, panjang kerucut umbra tidak cukup untuk menutupi bumi, tetapi perpanjangan umbra bulanlah yang menutupi bumi, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. 3. Gerhana matahari total, terjadi ketika bulan berada lebih dekat dengan bumi, yaitu di titik perigi, sehingga umbra bulan menutupi bumi. Akibatnya, pada daerah-daerah yang berada di bagian umbra bulan, matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit. Karena bayangan umbra bulan berukuran relatif kecil, menyebabkan tidak semua daerah di bumi dapat mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Hanya daerah-daerah yang berada pada jalur totalitas lintasan umbra bulanlah yang dapat mengamatinya. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila
Bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Ada 3 macam gerhana bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk ke daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Sehingga bulan pun berubah warna menjadi merah tembaga, coklat, atau bahkan jingga. Warna-warna tersebut berasal dari cahaya matahari yang diteruskan oleh atmosfer bumi. Ketika bagian bulan berada di daerah umbra dan sebagian lagi di daerah penumbra, maka keadaan ini disebut gerhana bulan sebagian. Ketika gerhana bulan sebagian terjadi, bulan tidak sepenuhnya terhalang bumi dari cahaya matahari. Hal ini mengakibatkan sebagian dari cahaya matahari masih dapat menembus permukaan bulan, sehingga dapat dilihat dari permukaan bumi. Sementara itu, ketika seluruh bagian bulan masuk ke penumbra bumi, maka terjadi gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan ini dapat dilihat dari permukaan bumi dengan mata telanjang. Walau demikian, tidak mudah untuk membedakan antara bulan yang sedang dalam kondisi gerhana penumbra atau hanya bulan biasa ketika purnama. Jika kamu jeli, bulan penumbra akan terlihat lebih suram dan redup cahayanya dibandingkan bulan purnama biasanya. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam, dan di dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Ya, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat difahami. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.